Sebuah janji dapat memberi kekuatan jika diucapkan pada orang, waktu, dan untuk alasan yang tepat. Seperti janji setia Tuhan yang kita terima dalam firman-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, Renungan Harian AKBP Resort Sutoyo, Rabu 7 Desember 2022, tertulis di Roma 4 ayat 21. Demikian dikatakan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Dalam bahasa Batak dikatakan, ai postitutudo rohana, tuk dogogo ni debata, patu pahon na pinar baga-baganai. Demikian firman Tuhan. Berbicara tentang keteguhan hati menantikan janji Tuhan, Rasul Paulus mengajak kita untuk belajar dan meneladani hidup Abraham. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Kita bisa baca di ayat 18. Apakah dasar Abraham disebut sebagai bapa orang percaya? Paulus dalam suratnya di Roma menjelaskan bahwa Abraham disebut bapa orang percaya bukan karena kemampuannya melakukan hukum Taurat, namun karena percaya kepada janji Tuhan. Dia tidak bimbang dan ragu akan segala apa yang dijanjikan oleh Tuhan padanya. Intinya adalah percaya pada janji Allah, Allah pun memenuhi janjinya kepada Abraham. Tepat pada usia 100 tahun, Tuhan memenuhi janjinya dengan kelahiran Ishak. Dengan kelahiran Ishak, Tuhan juga menguji kesetiaan dan kepercayaan Abraham. Allah memerintahkan agar Ishak dipersembahkan bagi Tuhan di Bukit Moria. Abraham dengan setia melakukan perintah Allah. Abraham tidak takut kehilangan Ishak, anak yang telah lama dinantikannya. Abraham memilih lebih taat kepada perintah Tuhan dengan bersedia mengorbankan Ishak. Apa yang terjadi di Bukit Moria? Ketika Abraham hendak mempersembahkan Ishak sebagai kurban bakaran, Tuhan telah menyediakan anak domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ishak hidup dan menjadi pewaris Abraham. Kesetiaan Abraham telah teruji. Dia percaya kepada janji Tuhan. Tidak ragu sedikit pun akan janjinya, sekalipun itu harus kehilangan orang yang paling dikasihi dan ditunggunya. Inilah kelebihan bapa orang percaya itu Abraham, yaitu percaya sepenuhnya kepada Allah. Allah akan memenuhi janjinya sekalipun dari pikiran logis itu sesuatu yang mustahil. Iman mengalahkan pikiran logis karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang tadinya kita dipandang lemah bisa berbalik menjadi andalan yang paling kuat. Saya jadi teringat saat saya pernah ikut latihan baris berbaris di sekolah. Biasanya di latihan baris berbaris, guru atau tutor pelatih akan menempatkan setiap orang yang terdepan adalah orang yang paling tinggi dan berbadan tegap. Sementara di barisan belakang adalah orang yang lebih pendek dan dianggap seperti merusak barisan. Namun, ketika aba-aba disebutkan balik kanan gerak, akan terjadi perubahan 180 derajat. Barisan terbelakang bisa berubah posisi menjadi barisan terdepan. Demikian juga dalam hidup kita ini. Di tangan Tuhan, semuanya bisa terjadi. Allah sanggup memenuhi janjinya, sekalipun di luar perkiraan pikiran logis manusia. Melalui renungan hari ini, kita semakin diteguhkan dan diyakinkan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia dan memenuhi janjinya. Tuhan berbuat yang terbaik bagi kita sekalipun itu mustahil oleh pikiran logis kita. Semuanya bisa terjadi karena Tuhan berkuasa memenuhi segala janjinya.
Percayalah pada janji Tuhan. Jangan biarkan ruang keraguan dalam diri kita. Intinya, sama seperti kepercayaan Abraham terhadap janji Tuhan, tidak terpengaruh sedikit pun oleh situasi dan keadaan yang ada. Mata imannya terus tertuju kepada Tuhan. Sikap inilah yang harus kita praktekkan dalam kehidupan ini. Jemaat Tuhan, bagaimana dengan kita? Iman percaya kita sering sekali bergantung pada situasi dan keadaan yang ada. Dan akhirnya kita pun tidak mengalami penggenapan janji Tuhan secara penuh. Karena sikap kita yang mudah berubah. Maka mulailah membangun iman yang yakin dan percaya akan pertolongan Tuhan yang setia akan janjinya. Dan lihatlah bagaimana Dia menyelamatkan hidup kita dan memutar balik segala kemustahilan itu menjadi mungkin dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar hari ini. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia akan janjimu itu. Semua terbukti melalui kehadiran Kristus yang menjadi juru selamat kami. Engkau mengampuni dosa kami dan Engkau melayakkan kami menjadi bagian dari penerima janji keselamatan yang Engkau nyatakan. Maka berilah hati yang setia bagi kami untuk percaya dan memegang janjimu. Meskipun dalam hidup kami ini kami masih harus menghadapi berbagai tantangan dan rintangan hidup. Baik dalam keluarga kami, pekerjaan kami, persekutuan kami, pendidikan dan juga dalam keragaman, perbedaan yang kami hadapi dalam bangsa kami ini. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang menepati janji. Kuasa-Mu nyata bagi orang yang menanti Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, selamat memegang janji Allah dan hidupilah janji-Mu juga kepada Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.